pernahkah merasa seperti maaf ya, lelah gitu ya, kejar-kejaran nih sama rezeki, mengejar-kejar rezeki gitu ya. Jadi siang dan malam mengejar rezeki gitu kan. Udah siang malam usaha, tapi bukannya rezeki datang, yang terjadi malah rezeki menghilang gitu ya. Yang terjadi lelah hatinya gitu kan ya. Kemudian ada beban juga ada di batin. Nah, padahal Allah itu kaya raya teman-teman ya, langit penuh dengan keberlimpahan. Tadi malam saya sampaikan ya, uang nih ada di sini banyak sekali gitu. Uang banyak sekali teman-teman, lihat dah gitu kan ya. Jadi rezeki Allah tuh berlimpah ruah luar biasa kita ya. Di sini kita tinggal sudah siap belum nih ya, Allah memberikan ada rezeki yang berlimpah ruah, kita tinggal siap apa tidak nih untuk kapasitasnya menerima kucuran ya derasnya rezeki dari Allah. Nah, kenapa kita masih merasa kekurangan nih teman-teman? Hari ini ya, Alhamdulillah Bunda Pita nanti akan memberikan resepnya nih, bagaimana jamu kuat untuk spiritual kita. Bukan untuk badan kita saja ya, tetapi adalah untuk hati dan ruh kita. Agar apa? Bisa menerima rezeki yang dahsyat, yang hebat dari langit. Nah, kenyataannya banyak orang nih yang belum berhasil menerima rezekinya Allah, bukannya dari kurang usaha, bukan gitu. Tetapi apa nih? Tetapi adalah belum kuatnya spiritual yang ada di kuantumnya, belum kuatnya ada di dalam wilayah pikiran dan perasaannya, lemahnya hati, lemahnya ada rasa syukur ya, kurang dari rasa syukur, kemudian lemah kembali ya, kurang ada lebih yakin lagi kepada Allah. Maka hari ini teman-teman semua ya, mari kita simak bagaimana penyampaian materinya. Siapkan catatannya teman-teman ya, siapkan juga untuk indranya. Indranya ini dari mata, telinga ya, kita siap semua ya untuk bisa mendengarkan materi dari Bunda Pita ya. Dan juga nanti setelahnya akan ada praktek membuka perisai-perisai yang ada di dalam diri kita sekaligus teman-teman semua. Keren sekali, kita akan menabung, ada tabungan semesta, tabungan kebaikan kita yang di sini adalah bersifat hablu minallah secara vertikal. Maka jangan dilewatkan berjamaah dalam membaca Al-Quran ini dengan teknik tahadus nafas ya, dengan teknik ada nafas yang kita ambil kemudian kita lepaskan. Ternyata itu luar biasa, berefek sangat dahsyat pada kesehatan kita gitu ya. Nah, makanya teman-teman semua dari 130 ya sekitaran ya yang ada di grup kita ini, kalau gabung seluruhnya kekuatannya menjadi lebih besar teman-teman. Ingatkan ya teman-teman kita yang belum gabung, teman-teman semua ayo untuk bisa japri ya, ataupun teman-teman bisa ada di grup. Nah, teman-teman semua pada saat ini ya, tak berlama-lama untuk kita bisa dengarkan materi ya dari Bunda Pita, jamu kuat untuk rezeki hebat, sekali kedip langsung bisa kuat terima rezeki yang berdatangan. Nah, mari kita sambut teman-teman semua beliau yang luar biasa, Bunda Pita Nareswari Danu Indah. Tepuk tangannya, silakan Bunda Pita. Terima kasih Bunda Susan, apa namanya dahsyat. Dahsyat luar biasa. Alhamdulillah. Tak kalah semangat. Ya, assalamualaikum. Semangat Selamat terus. malam teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Apa itu magnet rezeki? Ya, alhamdulillah, alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Muhammadin wa rasulil karim wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma.
Saya doakan sahabat semuanya yang berada di ruangan Zoom pada malam hari ini senantiasa badannya sehat, walafiat, prima, luar biasa. Amin. Anak-anaknya menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Amin. Pasangan, Amin. Ya pasangan Rabbal yang Alamin. ya. Amin. Amin. Teman-teman semuanya di sini mendapatkan rezeki 5 miliar per bulan. Amin. Insya Allah kita bisa haji dan menjagikan umrah dan mengumrahkan. Amin. Ibu-ibu yang anak-anaknya belum dapat jodoh segera mendapat jodoh. Kalau bapak nggak boleh nambah lagi. Ya, mudah-mudahan kita semuanya insya Allah husnul khatimah, ya, masuk surga mendapatkan syafaat dari Rasulullah, ditempatkan di surga Firdaus, surga terbaik bersama dengan Rasul. Amin ya Rabbal Alamin. Ya, senang rasanya saya pada hari ini ya bisa menemani sahabat semuanya. Sebelum kita kajian riadoh ya kita akan diajak untuk merefleksi bagaimana perjalanan kehidupan kita sekian puluh tahun ya menjadi hambanya Allah. Apakah spiritual matter kita itu yang sudah kita usahakan itu sudah stabil istiqomah atau belum, atau justru malah semakin naik turun gitu kan, apalagi di tengah gelombang persoalan-persoalan yang ada di negara kita saat ini ya, yang mungkin teman-teman semuanya melihat fakta dan berita gitu ya, ada yang kurang membahagiakan gitu, dan kemudian timbul persepsi overthinking, dan akhirnya teman-teman boleh jadi akan menjadi timbul garis kebenaran gitu ya. Kalau melihat berita kemudian kita menyikapinya kok terbawa arus gitu. Misalnya ya contoh kemarin ada di salah satu grup kami, di grup SHMR gitu ya, mungkin teman-teman yang ada di grup SHMR batch 25 terakhir, tiba-tiba ada seorang sahabat yang nge-share, wah Indonesia ini mau divaksin gitu, vaksin lagi nih, ada yang menawarkan kerjasama dengan pemerintah kita gitu kan. Namanya seorang pengusaha ya, pengusaha dari Amerika gitu, Bill Gates, yang memiliki aplikasi Microsoft. Nah, Bill Gates ini adalah orang terkaya di dunia pada saat ini, nomor satu kekayaannya, wow keren luar biasa gitu kan. Itu dari caranya dia gitu ya, kepiawaian dia untuk mempersonal brandingkan dia ya dan lain sebagainya. Nah, Bill Gates ini datang ke Indonesia memiliki misi-misi tertentu. Nah, ini bukan hanya di tahun 2025 aja ya beliau ini datang ke Indonesia, tapi dia itu sudah berpuluh-puluh tahun dan berkali-kali datang ke Indonesia itu untuk menanamkan sebuah investasi ya, dari zamannya Presiden SBY, kemudian dilanjut Presiden Jokowi, kemudian sekarang Pak Prabowo gitu kan. Nah, ada misi-misi tertentu setiap kedatangannya. Dan kali ini katanya menawarkan kerjasama untuk memberikan makanan bergizi gratis untuk anak sekolah ya. Targetnya 80 juta siswa di Indonesia. Nah, saya cerita. Nah, kemudian, Bill Gates ini tidak hanya itu saja. Dia berkata kepada pemerintah Indonesia, saya akan membiayai seluruh makanan bergizi gratis asalkan gitu, asalkan uh, sebagai mitra kita mau bekerja sama. Saya mau membangun pabrik vaksin di Indonesia, tapi 2.000 diantaranya orang Indonesia harus mau dijadikan istilahnya apa ya, mungkin kelinci percobaan atau target ya, target untuk vaksin ini gitu, dan itu namanya vaksin TBC ya. Setelah itu disetujuilah gitu ya kerjasama ya. Nah, harapannya Indonesia ini kan termasuk negara dengan peringkat kedua yang dimana setiap tahun ada kasus 136.000. Nah, 136.000 jiwa dari orang-orang di Indonesia ini meninggal dunia karena penyakit TBC. Nah, Bill Gates katanya nih ya, tujuannya baik untuk memberikan dukungan supaya masyarakat Indonesia itu tidak mudah terkena penyakit TBC. Ya, apapun itu, entah di balik kedatangannya ada maksud-maksud terselubung yang lainnya, walau alam, kita nggak tahu. Nah, sikap kita sebagai seorang pengamal magnet rezeki ini yang perlu kita waspadai. Jangan sampai terlalu tergiring opini.
tergiring opini yang dipaparkan di televisi ataupun di media-media sosial ya, yang di YouTube atau di TikTok dan lain sebagainya. Tahan komentar teman-teman semuanya. Jangan ikut-ikutan, oh bener nih, menghakimi gitu kan. Pemerintah begini-gini menjual rakyat dan lain sebagainya. Nah, itu komentar belum positif. Ya, kita tahan untuk berkomentar tidak baik kepada pemerintah kita dan kita mencoba untuk berpikir yang positif. Walaupun ya walau alam semuanya kita serahkan kepada Allah. Sambil proteksinya adalah satu, kita melindungi diri kita sendiri dari segala perlindungan yang tidak baik, yang berbahaya gitu ya. Nah, caranya bagaimana? Salah satunya adalah mengikuti kajian ini dari awal sampai akhir. Nah, ini adalah bentuk dari memproteksi dari perisai negatif ya, tidak baik dari luar sana. Karena arusnya itu sangat cepat dan sangat kuat. Tarikan energi tidak positif itu lebih kuat 3 kali daripada energi positif teman-teman semuanya. Kalau teman-teman tidak terbiasa berlatih, itu akan keseret keluar. Tuh. Ya, keseret itu secara nggak sengaja. Kalau teman-teman memperhatikan, kenapa di grup privat RFFLP keluar masuk, boleh jadi yang keluar ditarik energi yang kurang baik. Gitu. Tiba-tiba nih Allah mendesain gitu ya. Yang mendesain keuangan kita itu bukan kita sendiri, tapi Allah gitu. Allah itu mendesain bahwa tiba-tiba hati kita menjadi futur, tidak bersemangat gitu kan. Kemudian tiba-tiba aja kok dilalah pas mau jatah perpanjangan tidak ada uangnya, kemudian alasannya, Bun saya tidak ada uangnya, dia doanya tidak ada uang, maka itulah yang akan terjadi di semesta, doa dia akan dikabulkan gitu. Nah, bagaimana Bunda menyikapi ketika diri kita tiba-tiba ini akhir bulan nih, ya apalagi kayak saya pegawai itu saat sedang keren-kerennya, indah-indahnya gitu kan. Ya Allah gitu, tiba-tiba dapat pengumuman kamu harus berangkat. Ini saya cerita saya sendiri itu. Kamu harus berangkat ke Malang tanggal 13-14 Juni nanti, bayar gitu kan untuk kegiatan ke Malang sekian juta gitu. Nah, bayarnya harus hari Senin dan Selasa besok gitu ya. Nah, itu udah ada orang-orang seperti itu. Waduh, kalau seorang pegawai itu kan hanya mengandalkan gaji saja. Umpama sekian juta dibayarkan untuk berangkat gitu kan, kegiatan ke Malang itu diharuskan karena memang sedang ada kuliah gitu. Kalau kita tidak bisa menata hati dan pikiran kita gitu, dari mana uangnya, beberapa lagi hari harus bayar gitu kan. Ini tanggal berapa? Tanggal 2 itu hari Senin loh gitu. Saya harus bayar loh. Kalau saya bayar pakai uang gaji, umpama saya negatif thinking gitu ya. Kalau saya bayar pakai uang gaji nih, ya, nanti sebulan saya makan apa gitu kan. Tapi saya berusaha untuk melatih pikiran untuk selalu positif. Ya, yang diajarkan di LOP ini gitu. Pentingnya ini, uangnya ada, tinggal ditarik, uangnya ada, tinggal ditarik, gitu kan. Gitu. Nah, ujungnya gitu kan. Beberapa hari menjelang keberangkatan gitu, meskipun uangnya belum ada gitu kan, sudah ada informasi tanggal 2 insya Allah dan gaji ke-13 cair. Seneng banget tuh kan, gitu kan. Ada lagi informasi, nanti ada tambahan ini itu. Nah, ketika kita sedang kalut ya, nggak tahu kemana harus mencari uang, teman-teman tolong jaga pikiran yang positif sepositif-positifnya. Lah saya belum berangkat aja tiba-tiba udah, Bunda yang ngasih ini sangunya rahasia gitu buat berangkat ke Malang gitu. Ya Allah ajaib benar, belum berangkat udah dikasih sangu gitu kan. Dari MRC pusat, Bunda untuk poster gitu. Ada gitu dari PMB ya, nanti kita berbagi besok Jumat bareng-bareng, harus dipost begini alurnya untuk hari Jumat besok gitu. Nah, dengan saya dan Bunda Susan. Nah, kita ternyata di balik segala peristiwa persoalan yang hadir di depan mata itu ada hikmah dari Allah yang akan ditunjukkan bahwa kita sebentar lagi akan mendapatkan keajaiban. Teman-teman rasakan
dulu aja semuanya, umpama gitu ya, wah harus bayar sekian juta gitu kan, hari Senin harus ada. Nah, kalau kalau orang yang panik, kalau orang yang gampang kalut, aduh ini gimana Bunda, saya nggak punya uangnya, perpanjangan nggak ada uangnya. Nah, itu yang akan terwujud. Nah, manakala kita sikapnya santai, tenang, bahagia, punya rezeki itu mudah ada aja gitu. Yakin aja teman. Kalau teman-teman nggak mau yakin, maka keajaiban itu tidak akan bekerja, ya kan? Apalagi sedikit secuil perasaan negatif thinking ya kepada orang lain misalnya ya. Misalnya saya punya perasaan kepada teman saya, waduh kamu nih ya ditagih utangnya nggak bayar-bayar, padahal saya mau berangkat ke Malang besok, tanggal 2 harus bayar dulu DP-nya. Dia uang saya ada di dia gitu kan, mau ditagih tapi kok kerennya luar biasa. Nah, kita punya negatif thinking sama itu orang, kita nggak mau memberikan doa-doa terbaik untuk kickback gitu ya, nggak mau sama sekali. Akhirnya apa ya, sia-sia, kosong, karena memang kita memancarkan energi tidak positifnya di situ. Nah, lalu bagaimana supaya teman-teman ini kuat, strong, tegar menghadapi segala persoalan dan siap menerima rezeki. Kalau untuk menerima rezeki itu teman-teman harus kuat dulu gitu ya. Kalau tidak kuat, maka rezeki itu tidak akan datang ke kita. Ya mau rezeki apa aja itu. Mau rezeki anak yang soleh, mau rezeki suami yang taat, pasangan yang setia gitu kan, atau rezeki harta gitu kan. Semuanya harus kitanya dulu yang kuat. Kalau kitanya tidak menguatkan diri, maka rezeki itu tidak akan mau menghampiri gitu. Ibaratnya kita harus punya jamunya nih gitu. Jamunya apa? Ya, saya izin share screen dulu. Harus punya jamunya. Jamu supaya spiritual kuat ya, rezeki. Iya, saya siapkan layarnya dulu ya teman-teman. Ini ya, enggak mau. Ya, Bismillah kan. Sampai kan bismillah. oke. Ini sudah kelihatan layar saya? Belum. Belum. Belum? Ya. Sudah Bun. Ya. Iya. Oke. Belum besar Bunda. Ya. Jadi Nah, sudah dah bagus. Kamu kuat. ya, mohon suaranya ditutup dulu ya biar penjelasannya tidak tenggelam dengan suara percakapan atau apapun. Ya, jamu kuat untuk menerima rezeki. Ya, ini pembukaannya. Nah, sebenarnya teman-teman semuanya pastikan setiap hari ya akan menerima sebuah persoalan, entah itu persoalan yang ringan maupun sampai persoalan yang tidak ringan gitu ya, ibaratnya persoalan yang berat banget gitu. Nah, ketika teman-teman mendapatkan ujian yang tidak ringan ya, ketika ujian itu, persoalan itu datang bertubi-tubi ya, belum selesai satu udah datang lagi gitu, kemudian ada sebuah kalimat yang bisa menjadikan tameng penyemangat kita ya. Nah, seperti ini kalimatnya, kalau ini perintah Allah maka aku ridho, Allah tidak akan pernah meninggalkanku sendirian. Nah, siapa yang mengucapkan ini? Ternyata yang mengucapkan ini adalah keluar dari mulutnya, lisannya Ibunda Hajar. Siapa Ibunda Hajar itu?
sosok perempuan hebat, istri dari Nabi Ibrahim yang melahirkan Nabi Ismail. Ya, dan kalimat ini bukan ucapan biasa ya, tetapi ini kalimat yang luar biasa karena ketika seorang ibu berkata seperti itu, dan seketika anaknya pun akan terhubung. Nah, teman-teman pernah enggak? Nah, ketika teman-teman diuji, kemudian sahabat merasa enggak sabar. Nah, seorang ibu nih, perasaan seorang ibu, terutama bunda-bunda nih yang ada di sini. Bunda-bunda enggak sabar ketika diuji, kemudian cenderung menyalahkan orang lain. Contohnya seperti ini. Seorang bunda yang melihat atau mendapatkan fakta bahwa anaknya belum lulus ya mendapatkan seleksi perguruan tinggi masuk untuk menjadi seorang mahasiswa di perguruan tinggi negeri kan. Reaksinya antara orang yang belajar MR dan orang yang belum belajar MR itu akan berbeda. Mengapa demikian ya? Fakta yang saya temukan memang seperti itu di lapangan. Ketika belum belajar MR cenderung menyalahkan anaknya. Salah kamu nak, kamu enggak belajar. Salah kamu dulu dibilangin ibu begini begitu, kamu enggak mau nurut. Mudah menyalahkan orang lain. Faktanya anak adalah cermin ajaib dari diri kita. Dan manakala ibunya senang belajar, insya Allah terhubung dengan anaknya. Gitu. Terhubungnya bagaimana? Apakah anaknya bisa menjadi anak yang gemar belajar juga? Ya. Meskipun seorang ibu yang gemar belajar belum menghasilkan anak yang gemar belajar pula, tapi boleh jadi ketika ibunya itu belajar, si anak akan mudah nurut gitu ya. Nah, ini catatan buat ibu, catatan buat kita sebagai seorang perempuan. Bagaimana seorang perempuan itu bisa kuat dan memiliki ketegaran, kesabaran ya. Obat kuat, jamu kuat. Nah, kemudian ya teman-teman, saya mau cerita tentang 4 tipe rumah tangga dalam Al-Quran. Maaf kurang M. Jadi Allah itu di dalam Al-Quran sudah memberikan kisah-kisah dan contoh yang harus kita teladani untuk kita jadikan pedoman dalam berumah tangga. Kan? Yang pertama, contoh dari Rasulullah dan Nabi Ibrahim ya. Bagaimana rumah tangganya? Rumah tangganya didirikan oleh suaminya soleh, istrinya solehah, dan dua-duanya soleh dan soleha. Ini tipe rumah tangga idaman kita semua. Siapa sih yang nggak mau ya punya suami yang rajin, taat, ya beragama kepada Allah, beribadah gitu kan. Nah, istrinya pun demikian gitu ya, menghargai suami, tahu hak-hak suami, tahu menjalankan kewajiban sebagai istri. Halo, mohon suaranya ditutup dulu ya Bunda. Bunda Siti Rohani. Ya, kalau baru masuk ya mikrofonnya masih terbuka, mohon dilihat. Ya, kita tutup. Saya tidak mematikan mikrofon dari sini ya karena saya sedang berbicara. Oke, saya lanjutkan. Baik, ya. Yang pertama tadi suami soleh, istrinya soleha, seperti Nabi Ibrahim dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah tipe rumah tangga idaman semua orang, termasuk kita. Nah, kita ya teliti dulu. Kita ini termasuk tipe yang mana? Nah, yang kedua ada tipe suaminya yang soleh, istrinya tidak. Contohnya siapa ya? Contohnya adalah Nabi Nuh dan Nabi Lut. Bagaimana ya mereka itu sudah mendapat ketetapan dari Allah ya bahwa secantik apapun istri kamu gitu, sepandai apapun istri kamu, tetap mereka adalah penghuni neraka yang kekal gitu. Nah, bagaimana membayangkan ya, seumpama kita sudah dikasih tahu bahwa istri kamu ini nih Pak Ahmad gitu, dikasih tahu sama Allah bla 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 bla. Ya, kenapa bisa seperti itu ya? Karena Allah yang sudah menetapkan gitu ya. Karena ada kisah keteladanan di sana bahwa
bukan sekonyong-konyong ya, bukan sekonyong-konyong bahwa istrinya Nabi Nuh dan Nabi Lut ini adalah istri yang membangkang. Sebenarnya manusia itu, ya kita semuanya diberikan pilihan oleh Allah. Ya. Kita diberikan pilihan oleh Allah. Kita mau belajar apa enggak? Kita mau menjadi baik apa enggak? Ya. Jadi Allah itu menetapkan takdir itu ada yang bisa dirubah, ya, ada yang tidak bisa dirubah. Ya, takdir yang tidak bisa dirubah itu misalnya adalah ya kita ditetapkan umur berapa meninggal dunia gitu. Itu sudah ketetapannya Allah. Mau kita panjang-panjangin nggak bisa, mau kita pendek-pendekin umur kita itu juga nggak bisa. Tetapi untuk ketetapan surga atau neraka kita itu memiliki hak prerogatif gitu. Ya, karena Allah sudah menunjukkan jalan, kamu mau ikut suami kamu menjadi istri yang solehah atau enggak gitu. Nah, ternyata istrinya Nabi Nuh dengan Nabi Lut ini sudah dikasih tahu, kamu kalau harus istilahnya mau ikut suami ke surga, tolong didukung dakwahnya kami sebagai suami kamu gitu kan. Sudah tidak kurang-kurang cara dari Nabi Nuh dan Nabi Lut supaya istrinya ini menjadi seorang istri yang solehah. Ya, tetapi mereka memilih jalan membangkang dan ingkar kepada Allah. Akhirnya Allah menetapkan takdir mereka berada di neraka. Gitu ya, naudzubillah. Atau yang ketiga ya, ada yang suaminya tidak baik tapi istrinya soleha. Seperti kisahnya Fir'aun dan Asyah gitu ya. Asyah bukan Aisyah ya. Asyah istri Fir'aun. Ya luar biasa ini. Asyah ini adalah seorang wanita yang terjaga kesuciannya sampai dia meninggal dunia. Gitu. Jadi Asyah ini tidak pernah disentuh sama sekali oleh Fir'aun. Kok bisa? Jadi manakala Fir'aun memiliki hasrat terhadap Asyah, ternyata Allah menyerupakan seorang pembantunya sebagai Asyah. Sedangkan Asyah sendiri dia bersembunyi, ya pokoknya dia mengurung diri karena Asyah dia memiliki kemampuan untuk diberikan ilham oleh Allah gitu ya. Kayak semacam bisa bercakap-cakap gitu kan di zamannya Nabi Musa, dia bercakap-cakap, tapi untuk Asyah ini seperti diberikan ilham, bukan percakapan langsung seperti Nabi Musa gitu ya. Nah, Asyah ini adalah ya yang perempuan yang sering didolimi oleh suaminya itu. Bahkan di akhir hidupnya Asyah ini terbunuh di tangan suaminya sendiri gitu. Luar biasa sabarnya Asyah dalam menghadapi Fir'aun. Nah, sampai Asyah itu memiliki doa gitu ya, supaya dia terlindung dari kezalimannya Fir'aun ini, sehingga memang dari doanya Asyah ini, Asyah itu bisa benar-benar memiliki perlindungan, perisai energi yang kuat berlapis-lapis, tidak tersentuh oleh Fir'aun, kecuali saat dia ajalnya itu sudah ditetapkan oleh Allah, itu meninggal di tangan Fir'aun gitu. Nah, ada doanya, ya saya kasih doanya untuk terhindar dari seorang suami yang zalim gitu. Nah, yang keempat, tipe rumah tangga sama-sama nggak benar, sama-sama salah gitu kan. Siapa itu? Abu Lahab dan istrinya. Abu Lahab itu terkenal dengan ketampanannya ternyata teman-teman. Ya, dan istrinya juga cantiknya luar biasa. Dua-duanya ini pintar berdagang, tapi dua-duanya masuk neraka. Itu karena apa? Kesombongannya. Karena merasa sudah cantik, ganteng, pintar, bisa cari duit gitu kan, dia nggak mau doa sama Allah gitu. Nah, dia berusaha tapi tidak mau berdoa, tidak mau beribadah, tidak mau mengakui Rasul, tidak mau mengakui Allah. Nah, doa tanpa diiringi usaha tanpa diiringi doa bagi Allah itu adalah sebuah kesombongan. Sombongnya luar biasa gitu. Abu Lahab terkenal orang yang sombong gitu kan. Udah dikasih ganteng, cantik, tapi nggak mau bersyukur gitu, malah semakin hatinya tertutup. Nah, inilah yang dinamakan dengan kesombongannya. Maka Allah menetapkan dalam firman-Nya surat Al-Lahab gitu kan, tabat yada Abi Lahabin wa tab gitu. Celakalah Abu Lahab dengan istrinya, dia akan memasuki neraka gitu.
Nah, jangan sampai kita menjadi pasangan yang benar-benar kitanya nggak mau sholat kita, dan kita menuruti keinginan suami yang tidak sholat tersebut gitu. Inilah yang Allah nanti akan menurunkan azab ya kepada kita. Lalu bagaimana Bunda kalau kita mendapatkan ujian lewat pasangan? Nah, ini saya ambil contoh untuk istri dulu ya, untuk istri. Nah, ketika ya karena perempuan ini yang perasaannya ya lebih sensitif gitu. Ketika kita diuji lewat suami yang karakternya keren gitu, atau hubungan rumah tangganya kita belum harmonis dengan suami, dan suaminya ini untuk catatan ya, ada doanya Asia untuk Firaun di surat At-Tahrim ayat yang ke-11. Tapi tolong kalau mau praktek doa ini, tolong dikhususkan hanya untuk suami yang benar-benar zalimnya luar biasa gitu ya. Nah, doanya itu diantaranya artinya seperti ini: ya Allah, bangunkanlah untukku rumah-rumah di sisimu di surga, jauhkanlah aku dari Firaun dan perbuatannya, serta dari kaum yang zalim. Nah, kalau suami kita bukan Fir'aun, jangan sebut namanya pakai doa ini. Cukup adaptasi maknanya saja. Dan kalau bukan diuji lewat pasangan, mungkin kita diuji lewat anak, keluarga, atau rezeki yang lain ya. Ya doa ini nggak bisa diamalkan. Karena ini kuat banget ya, kuat banget levelnya doanya itu. Kalau memang kita ingin berusaha untuk terhindar dari orang yang zolim, teman-teman bisa mempraktekkan ya doanya seperti ini ya dalam surat At-Tahrim. Dan Bismillahirrahmanirrahim, wa daraballahu matsalan lil ladzina amanu imra'ata fir'aun iz qalat rabbi ibni li indaka baitan fil jannati wa najini min fir'auna wa amalihi wa najini minal qaumidz dzalimin. Nah, buat bunda-bunda atau ayah yang mau mengamalkan doa ini, di sini kan ada perkataan Fir'aunnya ya, Fir'aun. Ada 2 kali disebut Fir'aun. Nah, Allah itu membuat perumpamaan bagi orang-orang yang beriman, yaitu Fir'aun ketika dia berkata, ya Allah, ya Tuhanku, bangunkanlah untukku di sisimu sebuah rumah di dalam surga. Iskolat robitni li indaka baitan fil jannati. Nah, ini kalimatnya mulai dari sini diambil dari iskolat robitni. Nah, ambil dari situ ya teman-teman. Kemudian selamatkanlah aku dari Firaun. Firaun ini adalah simbol kezaliman, ya kan? Umpama ya suami ibu, mohon maaf, ada yang suka judi, ada yang suka selingkuh gitu kan, ada yang suka main tangan gitu kan. Pokoknya benar-benar menyakiti hati banget gitu ya. Ini kata Fir'aunnya bisa diganti dengan nama suami. Ya mohon maaf gitu ya, atau nama istrinya yang zalim tersebut gitu. Tapi kalau saya hanya ingin rumah di surga saja Bun, suami saya nggak sezolim Fir'aun kok, maka hilangkan saja ya. Jadi dari sini, ambilnya dari sini ya, iskolat robibni fi indaka baitan fil jannati wa najini minnya min Fir'auna, nggak usah disebut, wa najini wa amalihi, langsung di skip ya, langsung di skip Bunda ya, langsung di skip, tidak usah disebutkan wa amalihi wa najini minal qaumidz dzalimin, supaya kita terhindar dari kaum yang zalim. Ya, kita nggak tahu kapan, di mana, dan siapa kaum yang zalim tersebut. Boleh jadi kayak gini Bunda, di lingkungan kantor gitu. Di lingkungan kantor ada yang suka gibah, ada yang suka memfitnah gitu kan. Nah, doa ini bisa dipakai. Atau juga mungkin ketika ada kasus, ketika suaminya yang belum setia ya, berselingkuh gitu kan. Nah, teman-teman kantornya melindungi. Kalau teman-teman baca doa ini, insya Allah gitu ya. Nah, fadilahnya adalah teman-teman terkuak tabirnya dan tidak ada orang yang melindungi orang yang bersalah gitu. Orang yang bersalah itu tidak ada partnernya. Intinya itu ya, silakan dipraktekkan kalau teman-teman memiliki ujian dari pasangannya gitu ya. Silakan dicatat baik-baik ya, surat At-Tahrim ayat yang ke-11. Jangan dipakai semua, manakala ya, atau jangan disebut nama Fir'aunnya
ya di skip silahkan manakala orangnya tidak terlalu zalim gitu ya, masih kita anggap dalam batas kewajaran gitu ya. Yang zalim tuh bagaimana, nggak mau nafkahin gitu kan, udah benar-benar pergi gitu, nggak ngurusin anak-anaknya, atau suka main tangan gitu, suka judi dan lain sebagainya. Itu silahkan teman-teman pakai doa ini gitu, surat At-Tahrim ayat yang ke-11. Nah, kemudian belajar dari ketegaran Bunda Hajar bergerak untuk mendapatkan rezeki. Ya, ini kita momennya mendekati kurban ya. Zulhijjah, kita sudah ada di bulan Zulhijjah ya, insya Allah sudah tanggal 2 Zulhijjah, dan sebentar lagi kita akan melaksanakan ibadah kurban bagi yang mampu ya. Sedang kita yang teman-teman saudara mungkin ada yang berangkat haji ke Baitullah sana gitu ya. Nah, kita belajar ketegaran dari Bunda Hajar bergerak untuk mendapatkan rezeki. Ceritanya ya, Nabi Ibrahim, kita sudah pernah mendengar cerita dari Nabi Ibrahim itu memiliki seorang istri. Istrinya itu ya Bunda Sarah, dia adalah seorang istri yang soleha sebenarnya gitu kan. Dan tapi Bunda Sarah ini sudah berumur sekian puluh tahun menikah dengan Nabi Ibrahim, belum dikaruniai anak. Nah, kemudian yang namanya seorang istri yang soleha itu kan melihat ya, suaminya kok kasihan, ganteng, baik, tapi kok kita berdua tidak memiliki keturunan gitu kan. Akhirnya terpikirlah di pikiran Bunda Sarah ini untuk suami saya harus nikah lagi, barangkali saya yang nggak bisa hamil. Kan saat itu belum ada zaman yang namanya USG atau penelitian apalah seorang wanita ini subur atau tidak gitu kan. Nah, akhirnya Bunda Sarah ini memiliki ide gitu kan, supaya Nabi Ibrahim ini menikah lagi gitu. Sesungguhnya Nabi Ibrahim ini nggak mau nikah lagi, tapi didorong-dorong sama Bunda Sarah gitu kan. Siti Sarah mendorong supaya Nabi Ibrahim mau menikah lagi ya. Perempuannya itu bukan Nabi Ibrahim yang cari, tapi dicarikan oleh Sarah gitu kan. Dia mencari seorang perempuan yang cantik, pandai, cerdas, soleha, baik hati, kuat fisiknya, mentalnya kuat, lengkap. Itu ada di diri Bunda Hajar. Nah, menikahlah gitu Nabi Ibrahim dengan Bunda Hajar, apalagi masih muda gitu kan. Nah, saat itu akhirnya Bunda Hajar bisa hamil ya. Setelah hamil kan, perhatiannya Nabi Ibrahim itu kepada Bunda Sarah ternyata berpulang gitu kan. Tinggal satu rumah tuh Bunda Sarah dengan Bunda Hajar kan. Setiap hari Bunda Sarah itu melihat Nabi Ibrahim mengelus-ngelus perutnya Bunda Hajar gitu kan. Nah, tiba-tiba yang namanya manusiawi banget, karena kita dikasih yang namanya hawa nafsu gitu kan. Melihat hal tersebut, pemandangan tersebut setiap hari. Nah, Bunda Sarah ini cemburu gitu kan. Wah, ternyata ya saya salah memilihkan istri bisa hamil, ternyata istrinya itu kok tadinya kepada saya itu banyak, sekarang terbagi itu, apalagi setelah Ismail lahir. Tambahlah perasaan gak nyaman, tambahlah perasaan cemburunya Bunda Sarah ini. Dan akhirnya Bunda Sarah ini memberikan sebuah keputusan kepada Nabi Ibrahim. Kamu pilih siapa? Pilih aku atau dia? Ya, ibaratnya kayak gitu. Tapi dia tidak memberikan keputusan seolah-olah dari hawa nafsunya gitu. Bunda Sarah kan ngadu gitu, sebelumnya ngadu ke Allah. Ya Allah, saya kok ternyata suami saya mulai berkurang kasih sayangnya kepada saya, tidak bisa adil gitu. Saya nggak nyaman seperti ini ya Allah gitu. Tolong berikan keputusanmu gitu. Dan akhirnya lewat keputusan itu diultimatum lah gitu Nabi Ibrahim oleh Bunda Sarah, mau milih siapa? Akhirnya Nabi Ibrahim memilih Bunda Sarah dan membawa Bunda Hajar itu keluar dari rumah gitu kan. Setelah dibawa keluar dari rumah, Nabi Ibrahim juga itu kan tidak sekonyong-konyong gitu memilih Bunda Sarah atau Bunda Hajar, tapi Nabi Ibrahim juga
meminta petunjuk dari Allah gitu. Ya Allah, ini gimana gitu. Istriku kok seperti ini, tapi saya masih sayang karena anakku juga masih bayi gitu kan. Akhirnya Allah memberi keputusan siapa yang harus keluar dari rumah. Allah memberikan jawaban Hajar gitu kan. Setelah Bunda Hajar itu harus keluar dari rumah, dibawalah ya Bunda Hajar itu ke sebuah padang pasir yang gersang gitu kan. Nah, kemudian Allah itu memberikan perintah kepada Nabi Ibrahim gitu kan. Tinggalkan dia di sini gitu. Nah, gimana rasanya gitu? Seorang suami harus meninggalkan istri dengan bayinya yang masih bayi baru lahir gitu kan, di tempat padang pasir yang gelap malam hari gitu kan. Ya Allah, kenapa harus di sini? Mau protes gimana? Saya kan nabi, saya nggak berani protes sama Allah gitu kan, Nabi Ibrahimnya. Nah, setelah itu Nabi Ibrahim itu berat banget sebenarnya, nggak ringan, nggak mudah melepas gitu kan. Nah, kemudian Nabi Ibrahim bilang sama Bunda Hajar, kita berpisah di sini. Lah, kenapa? Kenapa suamiku? Kenapa saya harus ditinggalkan di sini? Kamu tidak lihat tempat ini tempat apaan gitu kan? Ini padang pasir gitu, tandus, nggak ada rumahnya, nggak ada tumbuhannya, nggak ada airnya. Kenapa saya harus ditinggalkan di sini gitu? Nabi Ibrahim cuma diem gitu, diem nggak bisa jawab gitu. Nah, sebenarnya kalau perempuan mungkin Nabi Ibrahim mau nangis gitu. Tapi ini perintah Tuhannya. Saya harus nurut gitu. Saya harus nurut kepada Tuhanku. Ini perintah Allah gitu. Jadi ini perintah Allah gitu. Ya, ini perintah Allah Ibrahim. Ya, ini perintah Allah gitu. Ya, ketika Ibrahim bilang iya, Bunda Hajar bilang kalau begitu aku ridho. Ya. Aku ridho Ibrahim, kamu tinggalkan di sini ya. Aku ditinggalkan di sini sendirian sama anakku Ismail, tanpa rumah, tanpa minum, tanpa makanan. Saya harus dibawa ke sini, aku ridho gitu kan. Ya. Karena Siti Hajar adalah orang yang istimewa, orang yang soleha, nurut apa kata suaminya gitu kan. Coba bayangkan kalau kita kita yang ditinggal di padang pasir gitu. Pasti ngomel-ngomel gitu ya. Nggak mau gitu. Nah, tapi beliau adalah memang orang-orang pilihan Allah gitu. Setelah Siti Hajar ini ditinggal, gitu, Nabi Ibrahim tuh nggak berani noleh sama sekali, nggak berani memeluk sama sekali karena perasaan yang tidak ringan. Wah, berkecamuk galaunya luar biasa. Nah, setelah itu apa yang terjadi ya? Dengan perbekalan seadanya itu, Bunda Hajar masih bisa bertahan beberapa hari, tapi ketika asinya mulai kering kan, ketika Ismail mulai kehausan menangis gitu, dia nggak bisa pasrah diam aja. Saya harus gerak nih ya, saya tahu Allah akan memberikan rezeki buat saya, tapi saya harus gerak. Nggak mungkin ujuk-ujuk datang dari langit gitu kan, karena saya siapa? Dia sadar posisi saya manusia biasa, saya banyak dosa, nggak mungkin ujuk-ujuk ada hidangan dari langit, pikir Bunda Hajar pada saat itu. Ya, saking paniknya beliau lari terus dari Bukit Safa Marwah, bolak-balik 7 kali gitu. Bolak-balik 7 kali. Tapi nggak ketemu juga airnya di mana gitu. Nggak ketemu juga tumbuhan makanan di mana gitu. Ismail nangis makin keras, ditinggalkan di tengah-tengah gitu. Nah, saat Ismail nangis ya, Nabi Ismail nangis kecil gitu kan. Nah, dia menghentakkan kakinya, bayi itu langsung kojel-kojel gitu kan. Muncullah di sana, dihentakkan kakinya Nabi Ismail itu ternyata ada keluar airnya. Nah, itulah riwayat dari sumur Zam-Zam gitu. Lah, kemudian ini maknanya di sini, teman-teman. Kenapa ya Allah itu kan ngasih rezeki di tempat saya duduk ini, ngezoom. Ya kan? Kenapa Allah itu sebenarnya ngasih rezeki di tempat duduk saya sekarang? Tapi kenapa saya harus lari dulu ke sekolahan, dari sekolahan A ke sekolahan B untuk mencari rezeki? Padahal sebenarnya Allah sudah menetapkan rezeki saya di ibaratnya di ruangan Zoom ini gitu. Kenapa saya harus bergerak gitu? Ya, karena Allah mau kita berusaha. Satu, karena Allah mau melihat ketegaran kita sampai mana gitu kan. Padahal itu sebenarnya sebelumnya pasti sudah ada usaha juga. Bunda Hajar LOP gitu kan. Ya Allah, air gitu kan. Sudah berdoa, tapi usahanya belum maksimal.
Tapi ketika ternyata ada gerakan gitu, diiringi dengan gerakan, tidak hanya pasrah duduk diam rezeki datang gitu. Katanya duduk diam rezeki datang. Nah, duduk diam rezeki datangnya itu punya Ismail gitu, bukan punya Hajar gitu. Nah, akhirnya setelah ada pergerakan, Allah melihat, Allah ridho, saya kasih rezeki lewat Ismail itu. Nah, inilah filosofi yang harus kita sadari, teman-teman. Ya, kita perlu ada gerakan-gerakan yang membuat kita akan semakin kuat. Kalau kita nggak mau bergerak, gitu kan, nggak mau ngaji, ibaratnya ya, kita udah tahu dengan ibadah, kita udah tahu dengan zikir, kita udah tahu dengan sedekah, tapi kita nggak mau mengisi hati kita dengan ilmu-ilmu kajian, itu bukan gerakan juga, nggak ada gerakannya, tidak maksimal, tidak maksimal. Padahal ruh kita butuh itu, ruh kita butuh belajar. Nah, dari perjalanannya Bunda Hajar berjalan 7 kali bolak-balik Bukit Safa dan Bukit Marwah, itu 7 kali, itu Bunda Hajar belajar. Belajar apa? Bahwa di balik musibah pasti ada anugerah gitu. Dari pergerakan beliau naik turun bukit ya, beliau juga belajar apa, olahraga ya kan, olah rasa gitu kan, bagaimana untuk tidak mudah panik, bagaimana ketegarannya bisa dapat gitu. Itu belajarnya di sana maknanya gitu ya teman-teman. Nah, kita juga sama, kalau Bunda Hajar aja setingkat istri Nabi Ibrahim itu mau bergerak, kenapa kita enggak gitu. Saya udah bilang ayo gerak, ayo gerak, ayo gerak gitu. Termasuk Bunda Susan barusan bilang, kasih tahu temannya Japri supaya masuk ke ruangan Zoom. Ya, teman-teman juga pernah saya omongin, sudah kenalan belum dengan teman-teman satu grupnya di RFFLOP, tapi bukan untuk scamming. Ya, scamming untuk memanfaatkan kepentingan kita sendiri, ya. Tapi harus benar-benar tulus dulu, jangan langsung modus. Modusnya apa gitu? Ditawarin jualan, ditawarin ikut travel umroh punya saya aja gitu. Jangan seperti itu, ya. Tapi bersilaturahmilah gitu ya, saling untuk berbagi aja dulu, saling sharing dulu aja. Untuk ilmu-ilmu MR-nya menguatkan ya, dan lain sebagainya. Jangan jaim dengan teman-teman yang ada di grup ya teman-teman semuanya. Nah, kemudian peristiwa kedua yang tidak ringan buat Nabi Ibrahim. Nah, jadi ceritanya setelah Ismail bisa membuat sumur Zam-Zam lewat kakinya itu, lama-lama orang yang lewat kan tahu, wah itu ada orang di sana gitu kan, ada sumurnya ya. Nabi Ismail dan ibunya tumbuh di sana gitu, di Mekah gitu, di tempat yang sekarang yang bernama Baitullah gitu, sumur Zam-Zam. Nah, setelah itu banyak ramai orang datang, dan akhirnya tempat itu menjadi sebuah perkampungan, jadi pemukiman. Nah, akhirnya Nabi Ibrahim datang lagi, nengokin anak dan istrinya gitu. Setelah nengokin anak dan istrinya, dia melihat Ismail itu sudah tumbuh menjadi seorang remaja kan? Dan saat itu Nabi Ibrahim diberi perintah lagi oleh Allah gitu kan. Mimpi lagi, dapat wahyu lagi ini. Wahyunya apa? Disuruh menyembelih Ismail gitu. Bayangkan, setelah bertahun-tahun tidak bertemu, setelah kumpul lagi diizinkan bertemu oleh Allah, tiba-tiba dikasih perintah. Umumnya kayak gini, wahai Pak Ahmad. Wahai Pak Ahmad, ini anakmu sudah tumbuh besar, kan? Saya akan memberikan kamu perintah supaya anakmu untuk disembelih. Kalau kamu taat kepadaku sebagai Tuhanmu. Bagaimana pendapatnya? Ya, Bunda gimana pendapatnya? Kalau tiba-tiba anaknya disuruh disembelih, Bunda nggak mau kan? Nah, gitu kan? Perasaan seorang ayah bagaimana? Gitu. Nah, akhirnya Nabi Ibrahim itu berkata, gini, saya nggak sanggup ya Allah, saya nggak mau. Tapi yang menguatkan adalah Ismail remaja.
Ismailnya bilang, ayah lakukan apa yang diperintahkan Allah. Anak yang soleh. Anak yang soleh itu tumbuh dari wanita yang soleh, wanita yang soleha, dan suami yang soleh. Kalau bapak ibu mau anaknya menjadi seorang anak yang soleh dan soleha, maka kitanya harus soleh dan soleha terlebih dahulu gitu. Ya. Nah, Nabi Ismail bilang, ayah lakukan apa yang diperintahkan Allah. Insya Allah engkau akan dapati aku termasuk orang-orang yang sabar. Dia rela disembelih gitu. Spesialis banget ini gitu. Anak kayak gini muncul dari ibu yang kuat, sabar dan pasrah. Nah, ketika pisau sudah di lehernya Nabi Ismail, Allah ganti. Ya, ganti Nabi Ismail itu dengan domba sering gitu. Kayak sulapan kan Allah bisa berkehendak kan mudah gitu kan. Nah, akhirnya diganti dengan domba. Setelah itu muncullah surat Ibrahim, penjelasan kurban dan lain sebagainya. Ismail ada di sebelahnya gitu. Begitu dilihat buka mata itu nyembelihnya sambil merem gitu Nabi Ibrahim gitu muka, oh ternyata kambing gitu kan. Anakku di mana? Oh, anakku di situ masih hidup. Wah, luar biasa banget gitu kan. Istimewa sekali. Nah, 3 jamu dari ujian. 1. Nah, pelajarannya apa yang harus kita dapatkan dari ujian ini? Yang pertama, ketika kita taat dan pasrah kepada perintah Allah, meski kelihatannya berat, tidak ringan ya, Bapak Ibu harus ikhtiar maksimal dulu sebelum mengharapkan keajaiban. Sholatnya udah belum? Sholat sunnahnya, tahajudnya, ya kan? Merawat terumbu karangnya, menurunkan garis kebenarannya. Ya, tidak sekedar hanya membuka perisai. Bagaimana LOP saya bisa bekerja dengan baik itu karena usahanya maksimal. Nah, Bunda Susan LOP saya mau closing ya Allah 2 miliar per bulan. Udah tembus 2 miliar. Sudah belum Bunda? Sudah. Oh 300 juta ya waktu itu Bunda Susan. Iya. Nah 300 juta. Udah tembus. Nah, sekarang menuju ke 500 juta. Nah, mau menuju lagi nih ke 1 miliar Bunda Susan. Bahkan dalam 1 bulan kalau omset mungkin sudah sampai gitu kan. Kalau penghasilan bersih 300 juta ada Bunda Susan. Bersih loh. Bayangin mau nggak teman-teman? Nah, bisa. Kita semuanya bisa asal usahanya juga maksimal. Mana nih suaranya yang mau ajaib? Coba angkat tangannya. Saya mau ajaib atau tulis di kolom komentar. Ya, biar rame nih. Ramaikan, mana yang mau ajaib? Saya mau ajaib. Bisa Saya mau ajaib. memiliki penghasilan 5 miliar per bulan. Gitu ya. Nanti ikhtiarnya harus dimaksimalkan sebelum berharap mendapatkan keajaiban ya. Kemudian angka berikutnya apa nih supaya kita bisa kuat menerima rezeki? Teman-teman harus ridho ya, ridho dulu. Apa ridho? Nerima. Ini persoalannya ini loh, gitu kan. Kamu harus meninggalkan istri kamu di padang pasir yang tandus. Persoalannya adalah kamu harus menyembelih anakmu. Persoalannya adalah, nah, apa yang kita punya sekarang? Persoalannya itu. Mau nggak kita terima dulu? Nah, faktanya adalah akhir bulan kamu nggak punya uang. Tapi nanti tanggal 2 gajimu akan habis untuk bayar hutang. Umpama gitu ya, teman-teman. Mau nggak nerima seperti itu? Nah, setelah kita terima dulu persoalannya, kita peluk gitu. Nah, kalau di terapi sadar nafas itu ada, kita peluk persoalannya. Karena kita udah tanda sebagai kita ridho menerima persoalan. Setelah itu apa lagi? Naik ke ikhlas, naik ke level ikhlas. Ikhlas itu perasaan memberi, rela gitu kan. Akhirnya Nabi Ibrahim rela melepaskan Ismail untuk disembelih, rela melepaskan Hajar di padang pasir yang tandus. Udah ikhlas tuh. Naik lagi ke sabar gitu. Setelah udah ikhlas, kita naik lagi ke sabar. Ya udah, mau apa lagi? Jatah saya seperti ini, ya Allah. Urutannya seperti itu. Nah, ujian itu kan sebagai tanda bahwa persoalan ada itu Allah sayang sama kita. Kalau kita nggak sabar, kita mana nih Bunda Susan, saya udah nge-zoom 1 bulan belum ada ajaibnya. Dan nge-zoomnya bagaimana dulu? Udah maksimal apa belum? Dari awal sampai akhir apa enggak? Kajiannya didengerin apa enggak? Kalau rekaman YouTube diputer apa enggak gitu?
Kadang kayak gitu. Makanya LOP kita kurang tembus karena kitanya nggak sabar gitu. Pengennya buru-buru. Memang sifat dari manusia seperti itu, pengen yang instan ya. Ada sebuah cerita dari seorang teman CTMR gitu, ketika binaannya ini gitu, sahabat MR-nya ini ada di grup reguler, dikasih tahu yuk belajar yuk, ini ada pelatihan yang privat karena persoalan dirimu itu berat, ada kelas gitu kan. Sama seperti kami seperti ini dan nggak mau, ceritanya bilang gitu, nggak mau ditawari belajar, nggak mau. Kemudian setelah beberapa minggu kemudian datang lagi orangnya, katanya cerita kena tipu berapa ya, puluhan juta. Lah kamu belajar yang hanya sekian ratus ribu nggak mau, tapi kamu melepaskan uang simpananmu sekian puluh juta kepada penipu, kamu ridho aja. Kamu diajak bahagia menuju surga, kamu nggak ridho gitu. Ibaratnya kayak gitu teman-teman. Nah ini yang harus kita cermati dan hati-hati. Karena surga itu dihiasi dengan pagar kesabaran dan keistiqomahan, bukan pagar instan. Sedang neraka dihiasi dengan pagar instan, keindahan dunia dan iming-iming yang cepat gitu. Hati-hati. Nah, maka ketika kita mendapat persoalan, apa yang harus kita lakukan? Mohon ampun tentu gitu kan. Nah, ujian itu kan tanda-tanda bahwa kita mau dapat ampunan, kita mau dapat rahmat dan kasih sayang, kita mendapatkan hidayah dan petunjuk dalam kehidupan. Itu tanda Allah kasih ujian, berarti kita mau naik level. Tinggal kitanya itu kuat apa enggak mau dikasih rezeki lebih sama Allah ya. Ketika mau dikasih rezeki lebih itu pasti ada ujiannya gitu. Ketika teman-teman mau dikasih ajaib itu pasti ada persoalannya. Saya dari kelas 1 mau naik ke kelas 2 pasti ada ujiannya ya. Anak-anak sekolah sekarang mau naik kelas ada ujian gitu. Nah tinggal bagaimana. Oke, Bunda, mic-nya ditutup dulu ya Bunda. Nah teman-teman semuanya tinggal bagaimana mau untuk menerima segala persoalan yang hadir ya. Mau apa enggak gitu ya. Nah kira-kira teman-teman kalau ada kisah tadi seperti Nabi Ibrahim dan Siti Hajar gitu kan, bagaimana ketegaran teman-teman bisa ibrahnya diambil. Itu bukan cerita dongeng ya, cerita nabi-nabi bung, itu mah dongengnya siapa? Itu ada di Al-Quran ya kan, dongengnya Allah gitu kan, itu nyata dan fakta meskipun terjadi ribuan tahun yang lalu. Nah, harus kita imani dan kita percayai dan kita ambil hikmahnya untuk pelajaran kehidupan kita saat ini gitu. Nah, ketika udah salat, ketika sudah puasa, ketika sudah sedekah, saya ngaji udah, korban udah, zikir udah, semuanya udah. Nah, itu undangan Allah. Siapa yang mau dipenuhi? Allah itu memberikan hadiah yang luar biasa. Bahkan teman-teman 81 orang alhamdulillah yang sudah hadir di ruangan Zoom pada malam hari ini itu harus bersyukur kita. Karena ini adalah sebuah bentuk kita hadir memenuhi panggilan cintanya Allah. Sahabat adalah orang-orang yang dipilih Allah. Di grup privat RFF LOP ada sekian ratus orang ya, 120 lebih gitu kan, yang masuk 81. Alhamdulillah, berarti teman-teman yang tergerak, hatinya digerakkan oleh Allah gitu. Maka ketika ada orang-orang yang mengenalkan kita kepada ilmu MR pertama kali, ada orang-orang yang memperkenalkan kita kepada kajian-kajian ilmu, genggam erat tangannya. Siapapun itu orangnya, jangan dilepas, muliakan, bahagiakan dia selalu setiap hari di dalam doa. Umpama teman-teman di sini masuk karena saya atau masuk karena Bunda Susan di YouTube gitu kan,
atau oleh karena Bunda Dina, pegang terus, jangan dilepas kalau udah ajaib gitu. Karena ya lewat dia ya kita mendapatkan hidayah. Seperti teman saya gitu ya, yang mengenalkan saya pertama kali di MR ini gitu. Saya terus menjaga komunikasi gitu. Ya. Kalau bukan karena dia gitu kan, mungkin saya tidak bisa menikmati lezatnya ilmu MR ini. Nah, makanya ketika kita sudah dikenalkan dengan ilmu yang istimewa oleh sahabat, oleh seseorang, muliakan, bahagiakan dia dalam doa. Toh, teman-teman tidak mengeluarkan biaya ketika berdoa. Ya enggak? Nah, selalu sebut namanya dalam doa. Toh, ketika menyebut nama orang lain di dalam doa, siapa yang dapat energi kebaikan dan diaminkan doanya oleh malaikat kita gitu. Nah, ketika teman-teman mendapatkan pemberitahuan, ayo ajak gitu, maka ajakinlah orang lain juga. Ya, kenapa? Ya energinya loh teman-teman, dapat pahalanya itu loh. Saya ngajak berapa orang masuk ke grup ini, Bunda Susan ngajak berapa orang masuk ke grup ini, Bunda Dina ngajak berapa orang. Saya dapat pahalanya orang itu tanpa mengurangi pahala saya sendiri gitu kan. Sebagai orang yang ngajarin, misalnya nggak gitu. Nah, teman-teman mau nggak? Sudah berpikir sampai ke sana belum? Dan nah teman-teman CTMR yang di sini, mohon maaf kalau punya binaan ajakin ngaji juga gitu. Ya boleh mengajarkan pengajian sendiri atau gitu diajakin ke privat RFF LOP gitu. Nah, seperti itu teman-teman. Kita teruskan seruan kepada kebaikan. Jangan hanya modus gitu ya. Mohon maaf, modus ngajakin orang lain supaya kenal usaha kita. Dan akhirnya nanti kurang berkahnya tuh. Ajaibnya belum dapat. Kalaupun ajaib, mohon maaf tadi pagi saya ada yang ngechat, Bunda, saya ini murid Bunda di privat RFF LOP. Saya sudah ajaib karena menjadi tour leader umroh, bolak-balik umroh. Tapi hati saya tandus gersang. Dan batin saya karena belum memuliakan orang yang pertama mengajak gitu. Itu jangan sampai itu terjadi. Makanya pegang orang yang pertama kali mengenalkan sahabat ke jalan kebaikan, jangan dilepaskan karena pintu berkahnya teman-teman semuanya ada di dia tuh, ada di orang itu gitu. Jalin komunikasi terus, silaturahmi terus, jangan dilepas ya. Seperti itu ya teman-teman. Walaupun dilepas, tetap muliakan orangnya. Udah nggak tahu Bunda dia ganti nomor HP, lost contact, tetap teman-teman ingat dia di sini dan di sini gitu. Muliakan, bahagiakan dalam doa setiap hari gitu. Sebut orangnya, sebut orang ini gitu. Toh itu akan menjadi kickback yang kembali buat teman-teman sendiri. Seperti itu. Alhamdulillah ya. Jadi teman-teman semuanya jangan pernah merasa saya udah ajaib, lalu buat apa saya ngajarin orang lagi gitu. Saya udah ajaib, kemudian ya udahlah nggak usah ngajakin, cukup saya kasih tahu flyer-flyer aja, ini ada Bunda Vita, ini ada Bunda Susan gitu kan. Ya. Teman-teman, dengan semakin seringnya kita mengajak kebaikan kepada orang lain, selain energinya mereka kita dapatkan, itulah yang akan menjadi pelengkap keajaibannya kita. Ya, contoh ya, hari Ahad nanti akan ada kelas Garputala. Nah, Garputala time khusus untuk teman-teman yang ingin mendalami makna di balik peristiwa persoalan. Allah mau kasih jawaban apa sih kalau saya menggetarkan hati dengan Al-Quran. Silahkan kasih tahu orangnya. Kalau teman-teman sudah tahu ilmu Garputala apa, kasih tahu. Kamu kan resah ya, kamu gundah ya, kalau saya lihat jualan kamu nggak laris ya, misalnya seperti itu ya. Silahkan yuk, aku punya guru nih, keren nih, ada ilmu dari Al-Quran yang ternyata Allah itu bisa ngomong lewat Al-Quran. Al-Quran itu adalah omongannya Allah yang ternyata kalamullah itu menjadi jawaban atas persoalan-persoalan kamu sekarang. Caranya gimana? Masuk dulu gitu. Seperti itu ya. Silahkan teman-teman, ajak sebanyak mungkin. Kalau orangnya nggak mau, nggak apa-apa.
Karena hidayah itu kan Allah yang menentukan. Yang penting teman-teman sudah menyampaikan. Semakin teman-teman banyak menyampaikan, itu akan dihitung. Misalnya Bunda Khomsah nih, saya menyampaikan ada kelas Garpu Talabun sudah kepada 50 orang, tapi yang ikut kok cuma 5. Ya nggak apa-apa gitu. Ya, bukan tugas kita untuk membuat 50 orang itu percaya. Yang penting kita kewajibannya adalah menyampaikan walau satu ayat ada kebaikan nih gitu. Silahkan dicoba. Teman-teman semuanya punya HP ya. Gerakan lewat HP seperti Bunda Hajar bergerak dari Bukit Sofa dan Bukit Marwah gitu. Ya kan? Ya gerak terus, jangan berhenti meskipun rezekinya ternyata ada di situ gitu kan. Kita nggak tahu rezekinya ada di mana gitu. Pokoknya terus aja gerak. Ya, usaha dimaksimalkan ya. Seperti itu ya teman-teman semuanya. Alhamdulillah. Nanti kalau teman-teman ada pertanyaan yang belum dapat dipahami dari ilmu yang sudah saya sampaikan pada malam hari ini, silahkan kita akan buka sesi tanya jawabnya setelah kita melakukan riyadah membaca Al-Waqiah bersama-sama ya. Sekarang saatnya teman-teman barangkali ada yang belum wudhu, ambil air wudhu terlebih dahulu ya. Waktu dan tempat akan kembali saya serahkan kepada Bunda Susan Arkanisa. Silahkan Bunda Susan. Ya, terima kasih Bunda Vita, materinya yang dahsyat luar biasa, menambah semakin yakin kita tentang ilmu magnet rezeki. Kemudian banyak contoh-contoh ya dari orang-orang soleh terdahulu yang dalam ikhtiarnya itu pol-polan, manjada, tanpa kenal lelah, tanpa kenal putus asa. Kita pun harus seperti itu pula ya teman-teman semua. Pada waktu belum ajaib, tidak apa-apa, ini bagian dari perjuangan saya, bagian dari usaha saya, dan Allah akan lihat seberapa gigihnya dari usaha kita. Jadi hasil itu nomor sekian. Yang terpenting adalah bagaimana Allah melihat usaha kita, kemudian itu pantas, maka tak lama nanti Allah akan alirkan banyak keajaiban, bahkan seperti halnya sudah penuh gitu ya, dialiri lagi, diberikan lagi, kayak gurunda kita Ustadz Nasrullah seperti itu ya. Cukup ya Allah, ya Allah, cukup ya Allah, sudah penuh ya Allah, tapi dikasih terus gitu ya. Karena itulah pantasnya menerima dari luar biasa aliran rezeki Allah yang terus mengalir deras gitu ya. Nah, saat ini kita pantaskan gitu ya. Pantaskannya adalah dengan kita mau mendekat kepada Allah melalui surat-surat cintanya yang telah diturunkan ya untuk kita melalui Nabi kita tercinta ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang kemudian menjadi bekal penuntun ya, bekal cahaya untuk kita saat di dunia ini, yang tentunya perjalanannya tidak siang hari saja, kadang juga gelap, kadang juga malam hari. Maknanya adalah kehidupan kita belum tentu bahagia terus, kadang juga ada persoalan bagaikan gelap gulita. Bagaimana ya jawabannya apa? Saya harus seperti apa? Ini kok belum kelihatan hilalnya, belum kelihatan petunjuknya. Aku bingung ya Allah, aku gelisah ya Allah. Pegang Al-Quran. Di sana tulisannya ya sederhana ya, hanya sebuah buku ya. Kemudian di dalamnya ada tulisan-tulisan yang sangat beraturan, tapi ternyata bukan sekedar tulisan biasa. Apabila kita mau merutinkannya, mau mencermatinya, mau menggetarkannya, mau memahaminya, Masya Allah, membentuk ada percikan-percikan cahaya yang semakin menggulung besar. Kemudian cahaya itu menunjukkan banyak sekali petunjuk-petunjuk yang baik untuk perjalanan kita. Bukan itu saja, tetapi memberikan ada kesemangatan yang luar biasa di dalam jiwa kita yang tanpa kenal lelah dalam melintasi perjalanan kita ini. Nah, teman-teman semua, setiap malam Jumat tak lepas kita punya amalan khusus ya,
Untuk berjamaah kita membaca surat-surat cintanya Allah, di dalamnya ada surat Al-Fatihah, ada Al-Waqiah, ada Asmaul Husna, ada surat-surat pendek lainnya, ada Ayatus Syifa, Masya Allah. Nah, inilah bekal kita, bismillah, nanti saat kita ada di alam keabadian, kita diberikan pertanyaan. Ada 6 pertanyaan utama. Nah, pada waktu kita semuanya rutin seperti ini tiap pekan, kemudian tiap hari kita rutin ada riyadhah tahajudnya, bismillah kita lulus dalam menjawab dari 6 pertanyaan malaikatnya Allah saat di malam pertama kelak ada di alam keabadian, ada di alam kubur kita. Persiapkan teman-teman semua. Maka jangan eman-eman dalam donasinya, jangan eman-eman dalam tenaganya, dalam waktunya. Karena semua milik Allah dan kita akan dikembalikan lagi dengan berlimpah ruah saat kita dengan tulus, dengan ikhlas, dengan memang saya yang butuh, bukan Allah, saya yang butuh, bukan mentornya, saya yang butuh, bukan orang lain. Kalau sudah seperti itu, ada keyakinan yang sangat besar, maka benar-benar teman-teman, apa sih hajat teman-teman? Itu akan banyak yang terrealisasi melalui wasilah seperti ini teman-teman. Nanti akan melebar, akan bertumbuh dan akan bertambah energi baik, energi brilian yang ada di dalam diri teman-teman. Nah, syaratnya apalagi teman-teman? Adalah teman-teman dalam berriyadhah ini jangan teman-teman hanya untuk sendiri. Pedulilah kepada orang lain. Dan ini pun saya contohkan ya. Pada saat saya riyadhah, pada saat saya kepahitan, ternyata riyadhah itu tidak bisa sendirian. Pada saat saya sudah nyaman ada di majelis, jangan kemudian ya udah yang penting saya, jangan. Tetapi kita harus mau empati. Mungkin di tempat lain, mungkin ada di sepanjang perjalanan saya, ada orang-orang yang seperti saya. Ada orang-orang yang ingin mencari ada sebuah oase, sebuah majelis yang sangat membahagiakan, sebuah kumpulan orang yang di sana mempelajari ada ilmu-ilmunya Allah yang menyejukkan. Mungkin ada teman-teman ya, karena buktinya ternyata kalau saya misalnya jalan keliling ya keluar, itu pasti saya dapatkan orang-orang yang dalam keadaan yang gersang, dalam keadaan yang merana. Nah, mereka lah bisa menjadikan ladang baik untuk kita semua teman-teman. Asal kita menyampaikannya dengan santun, asal kita menyampaikannya dengan baik, bismillah mereka akan percaya, gitu ya. Mohon izinnya Bunda Husnah Nur Afiyah untuk di-unmute ya. Untuk unmute sebentar karena saya pun udah bisa unmute di sini ya. Nah teman-teman semua, alhamdulillah malam hari ini setelah ada materi ya, materi di awal itu sangat penting, maka teman-teman banyak sekali ya dari teman-teman mungkin kalau yang lama sih alhamdulillah ya sudah teruji gitu ya. Yang baru mungkin ya baru 1 bulan gitu ya, kemudian 2 pekan gitu ya gabung gitu. Itu banyak sekali yang japri ke saya, kemudian karena saya lihat tidak tekunnya ada di Zoom gitu ya, yang mungkin masih ada banyak ini ya, apa namanya kesibukan gitu. Saya pun tidak bisa untuk menyalahkan sepenuhnya, tidak bisa gitu. Tetapi teman-teman semua coba untuk bisa disampaikan ke beliau ataupun untuk kesadaran diri teman-teman ya, bahwa teman-teman semua datang ke majelis ini ya, ke Zoom ini ya, atau ke grup Rifat RFF LOP ya, adalah dalam rangka mencari ada tetesan-tetesan embun kesejukan, ingin mendapatkan ada pencerahan ya. Kemudian Allah sudah sediakan ada di sana melalui ada tangan-tangan kami, melalui ada dari gerakan-gerakan tubuh kami, yaitu memberikan materi, memberikan kesemangatan, memberikan ada juga ini apa namanya isian di grup WA gitu ya. Tetapi ternyata pada saat situasi yang kehausan seperti itu pun masih ada yang abai. Kemudian setelah itu, Bunda, saya ada persoalan ini, Bunda, bagaimana caranya? Nah, kemudian coba sudahkah diikuti dari awal sampai akhir gitu ya. Ini teman-teman semua, Bapak Ibu, bukan saya mengatakan Bapak Ibu yang di sini alhamdulillah sudah full semua. Ini yang di luaran gitu ya. Teman-teman semua, yakinlah teman-teman.
apapun persoalannya, seperti apa paniknya teman-teman. Karena saya sudah merasakan sendiri gitu, dan saya mengamati perjalanan dari peta keajaiban teman-teman. Saat teman-teman sudah azan nih, ya saya donasi Bunda Dina. Kemudian Kamis malam Jumat itu masuk teman-teman, masuk ya, 1 kali, 2 kali, 3 kali, rasakan teman-teman, rasakan 3 kali aja nih teman-teman. Saya yakin sudah ada perubahan baik, asal dari awal sampai akhir itu memang siap. Apalagi pakai kayak gini nih. Nah, proses seperti ini adalah untuk memberikan ada data baik masuk ke dalam kuantum. Kuantum teman-teman selama ini kenapa banyak persoalan? Karena ada banyak spiritual matter minus yang masuk ke dalam pikiran. Pikiran teman-teman tidak bisa dikendalikan, tapi justru teman-teman yang dikendalikan oleh pikiran teman-teman sendiri. Maka akhirnya pikiran itu carut marut luar biasa, karena ada banyak berita, ada banyak kabar, ada juga tagihan, ada persoalan, ada problem gitu kan. Itu kemudian bercampur aduk ada di kepala sampai ke perasaan, membentuk menjadi layarnya tidak nyaman. Nah, bagaimana penetralnya? Penetralnya seperti ini teman-teman, nggak pakai lama. Ini formula yang sangat ajaib teman-teman, bener sangat ajaib teman-teman. Apalagi ada metode lagi, terapi syukur sadar nafas, itu percepatan luar biasa. Tadi malam saya bahas bagaimana cermin ajaib yang benar-benar membuat kita semua bisa langsung, nggak bisa menolak, nggak bisa untuk menyalahkan keadaan, nggak bisa untuk di sini menyalahkan Allah ataupun menyalahkan siapapun di luar diri kita saat ada tumbukan. Sudah langsung, oh itu ya, oh itu energi saya ya, udah langsung diem. Alhamdulillah, kalau sudah seperti itu, merasa betul memang ini saya ada perisai, lalu bertobat, lalu turun garis kebenaran, lalu menerima bungkus permen itu, dan kemudian dirasakan penuh. Bagaimana sih teman-teman kalau misalnya menerima permen? Kan dirasakan penuh, terima kasih ya Pak, aku dikasih permen. Indah banget bungkusnya gitu. Dirasakan penuh kan? Tapi ternyata kenyataannya tidak. Saat ada berita tidak nyaman, saat mungkin ada maaf kegagalan, belum kesuksesan, wah ditolak dengan kemarahan, ditolak lagi dengan galau, ditolak lagi dengan gelisah. Padahal harus diterima dulu. Apa sih pesan di balik ini ya Allah? Tunjukkan kepadaku, terima sepenuhnya, diterima seluruhnya. Alhamdulillah, saya udah ikhtiar ya. Udah ikhtiar. Alhamdulillah, saya masuk lagi ya Bunda Enis. Suaranya belum muncul. Sudah. Alhamdulillah. Saya udah ikhtiar ya, membeli alat gitu ya, membeli alat yang biar tidak naik turun gitu ya. Dan kemudian udah dicoba kemarin sih lancar ya pada waktu terapi syukur sadar nafas. Ya, kita setelah ikhtiar memang doa lalu tawakal ya. Bismillah, ini nanti kita dilancarkan oleh Allah dalam riyadhah kita ya. Dan dalam rangka saya menyampaikan ada penandasan ini adalah bukan berarti apa-apa teman-teman, karena biar hal itu atau ilmu itu menancap kuat teman-teman di dalam kuantum kita, dan terutama di dalam kuantum saya. Karena setiap harinya saya harus gendong, harus manggul gitu kan, harus jinjing, banyak kegiatan gitu kan, yang membuat mungkin maaf lelah batin ya, kemudian lelah hati gitu kan, lelah pikiran gitu kan. Nah, dengan adanya seperti ini akhirnya ada kesemangatan, ada kekuatan, bismillah, dan ini tertular ya. Barangkali teman-teman mau menangkapnya ya, menangkap dari sinyal ya, sinyal ilmu ini, bagaimana sih kita bisa menerima selapang dada, dirasakan penuh ujian-ujian yang Allah hadirkan untuk kita. Lalu apalagi turun garis kebenaran, munculkan ada cermin ajaib. Sudah itu teman-teman, nanti teman-teman lalu kayak mengelupas kulit bawangnya, kemudian tiba-tiba berada di makom yang lebih tinggi lagi dan melihat ke sekeliling seperti teman-teman ada di ketinggian.
dan ke sekeliling itu terlihat indah semuanya. Padahal bisa jadi jalan itu maaf becek, mungkin ada batu, tidak halus, tapi dari ketinggian itu semuanya indah teman-teman. Maknanya apa? Mungkin teman-teman dihina, tapi wow keren, kasihan ya. Ya Allah, orang seperti itu malah didoakan. Gitu. Prihatin kan? Dengan orang yang menghina, menfitnah, itu kan biasanya orang-orang seperti itu justru malah diberikan banyak persoalan, ya, tidak berkah hidupnya. Justru kemudian malah mendoakan dia. Ada ketulusan hati. Ini kan melihat dari ketinggian teman-teman, ya, ketinggian dari akhlaknya, ketinggian dari spiritualnya, yang semuanya itu maka teman-teman saat doa maka sangat mudah menembus ke arsinya Allah, karena teman-teman spiritualnya sudah menuju ke spiritual yang plus 6, sudah lebih tinggi teman-teman, ya. Jaga makam itu, ya. Maka teman-teman saat mungkin sudah saya udah ajaib, saya kan udah 2 tahun, aku udah 1 tahun nih gitu, ya udah aku selesai aja, maaf teman-teman. Di luaran panas gitu. Di luaran belum tentu mendapatkan ada formula yang seperti ini. Jaga untuk bisa selalu. Kenapa saya mengatakan seperti ini? Karena saya pun menjalankannya rutin, bahkan makin bertambah, misalnya ada dipanggil di tempat lain gitu ya, misalnya juga mengadakan ada di daerah lain, ya udah saya jalankan 1 pekan mungkin sampai 4 kali 5. Luka batin, sedih berkepanjangan, karir sudah stabil, jiwa sering labil, penghasilan melimpah, hati sering gundah, teman dan follower ribuan, tetap merasa kesepian. Jangan tunggu gejalanya semakin parah, segera berikan dirimu healing yang menghujam jiwa.